Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuha al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa di mana saja berada. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mempersiapkan diri untuk perjalanan hari yang tiada batasnya, yaitu negeri akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiada kata dan ucapan yang paling indah pada kesempatan yang mulia ini kecuali puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat mulia, nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan Islam. Terkhusus, terlebih lagi nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti jalan dan pedoman hidup yang telah diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang akan selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin dalam hidup ini hendaklah senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah senantiasa berusaha untuk mempersiapkan bekal menempuh perjalanan negeri akhirah. Karena tanpa perbekalan tentu kita akan sengsara dan celaka. Nah, perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka hendaklah kalian mempersiapkan bekal. Maka sebaik-baik perbekalan itu adalah at-taqwa. At-taqwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah lahir dan batin, dan juga meninggalkan seluruh larangan agama lahir dan batin. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara makna ketakwaan adalah seorang muslim, seorang hamba senantiasa memperhatikan jiwa dan hatinya, karena kesolehan dia, kebaikan hidupnya tergantung kepada kebaikan dan kesolehan hatinya. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dalam fisik, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah tersebut baik, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal darah tersebut telah rusak, maka seluruh anggota badannya akan ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah al-qalb, yaitu hati. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan ajsamikum, bentuk fisikmu, suwarikum, bentuk rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan qulubikum, hati kalian, dan juga amalan kalian. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita setiap individu muslim untuk lebih memperhatikan permasalahan hati dan jiwa. Hendaknya perhatian kita kepada jiwa, kepada rohani kita lebih besar dari perhatian kita kepada fisik dan kebutuhannya. Karena kerusakan jiwa, kerusakan hati akan mengakibatkan kesengsaraan, akan mengakibatkan kerugian yang tidak akan mungkin kerugian tersebut dihindari, baik di dunia dan akhirat. Dan tidak akan mungkin kekurangan tersebut dilengkapi, kesengsaraan tersebut diatasi, kalau hati tidak suci dan jiwa tidak bersih. Oleh karena itu, sebelum datang hari penyesalan, sebelum seorang meninggalkan dunia ini, hendaklah pandai-pandai, hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada dan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan jiwa dan hati, agar dia menjadi hamba yang diridhai, yang mendapatkan kemenangan dan keuntungan dan rahmat di sisi ilahi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terlebih lagi di zaman sekarang ini, sesungguhnya gelombang fitnah dan syubhat, bermacam rintangan dan hambatan, bermacam penyakit, terkhusus penyakit jiwa dan hati, sungguh telah menghancurkan tatanan hidup manusia, sungguh telah merusak pola hidup dan pemikiran manusia, dan sungguh telah banyak menjadikan hati manusia mati dan sakit, dan sungguh telah menjadikan banyak dari manusia yang terkena penyakit jiwa dan hati. Disadari atau tidak, bahkan musibah yang sangat besar
suatu kerugian yang sangat besar tatkala seorang jiwanya telah merana, jiwanya telah sengsara, hatinya telah menangis dan merintih kesakitan, akan tapi dia tidak mengetahui bahwa hatinya telah sakit dan jiwanya telah merintih kesakitan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian yang berkepanjangan, disebabkan oleh dunia yang telah mendominasi hidup, disebabkan oleh dunia yang telah lebih besar dalam hati kita daripada negeri akhirat. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk memperhatikan hatinya, untuk mensucikan jiwanya, agar dia menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW dalam sebagian doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesucian jiwanya, untuk kesucian hatinya. Maka di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang sadiqah, yang jujur, wa qalban saliman, dan hati yang selamat, hati yang suci. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena orang yang selamat, orang yang bahagia di akhirat kelak adalah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Harta, keturunan, anak, keluarga tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang membawa hati dan jiwa yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari negeri akhirat, di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menjumpai Allah, datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka merupakan sifat para anbiya dan orang-orang salihin, para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahwa perhatian mereka, kepedulian mereka terhadap hati dan jiwanya lebih besar dari perhatian mereka terhadap kebutuhan fisik dan badannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika halnya demikian, timbul pertanyaan, bagaimana kita, atau apa saja kiat-kiat untuk meraih, untuk mendapatkan kesempurnaan atau kesucian jiwa dan hati yang sempurna, agar kita selamat, agar kita tidak sengsara. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan ada 5 perkara yang harus diperhatikan, yang hendaklah senantiasa kita berusaha untuk mewujudkannya dalam jiwa kita, agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita bahagia dengan mendapatkan atau memiliki jiwa yang suci dan hati yang bersih. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang suci, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang suci, hati yang bersemi, hati yang subur dengan tauhid dan bersih dari kesyirikan. Ini yang pertama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin, bahwa mereka adalah orang yang sengsara dan celaka. Mereka orang yang hina. Apa yang menyebabkan kehinaan mereka? Tiada lain
adalah noda kesyirikan yang telah mengotori jiwa dan hati mereka. Mereka dinamakan oleh Allah, disifati oleh Allah sebagai najis. Faqala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah penaklukan kota Mekah. Mereka najis, dan najis di sini adalah najis secara psikis, bukan fisik. Secara fisik mereka mandi, mereka suci, tapi pada hakikatnya najis yang telah mengotori jiwa mereka adalah kesyirikan. Oleh karena itu, usaha yang pertama dan utama yang harus kita senantiasa berusaha untuk melakukannya, bagaimana memanage hati kita, bagaimana mengintrospeksi diri dan jiwa agar hati dan jiwa ini senantiasa bersemi dengan tauhid. Tauhid yaitu ketulusan, keikhlasan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk amal kebajikan yang kita laksanakan, sebesar apapun harta dan nilainya, harga dari harta yang kita infakkan, maka semua itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah apabila hati ini dikotori, apabila hati ini bergelimang dengan noda-noda kesyirikan. Maka orang-orang yang musyrik adalah orang yang hina dan dina. Orang musyrik, orang yang kotor jiwanya. Apapun ibadah yang dia lakukan untuk mensucikan jiwanya, zikir apapun yang dia ucapkan, salawat apapun yang dia ucapkan, apapun ibadah yang dia lakukan yang tujuannya untuk tazkiyatun nufus, kalau dia tidak melandaskan ibadah dan zikir dan bacaan-bacaan salawat dan seluruh bentuk ibadah yang dia kerjakan di atas tauhid, maka dia tidak akan pernah suci jiwanya. Bagaimana akan pernah suci? Bagaimana akan dia akan meraih kesucian dan kebersihan hati? Sementara tauhid adalah faktor utama, adalah kebutuhan utama jiwa yang dengannya jiwa akan suci dan selamat. Oleh karena itu, noda kesyirikan merupakan noda yang sangat berbahaya. Sehingga Allah menghukumi syirik tersebut dengan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Jika tauhid maknanya adalah mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh ibadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah, tidak menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, maka kesyirikan berseberangan dengan makna tauhid 180 derajat. Bagaikan siang dan malam, antara putih dan hitam, warna putih dan hitam. Tauhid adalah lembaran putih yang suci, sementara kesyirikan adalah noda hitam, bintikan hitam yang akan mengotori lembaran suci tersebut. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita selamat, tidak akan mungkin kita bahagia, tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah kalau hati masih dikotori oleh noda kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesengsaraan, kehinaan telah dirasakan orang-orang musyrikin. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka, kesengsaraan bagi orang-orang musyrikin. Wailul lil musyrikin. Kenapa mereka celaka dan sengsara?
alladzina la yu'tuna zakah. Mereka yang tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Sehingga sebagian para ulama, banyak di kalangan ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari la yu'tuna zakah bukan berarti mereka memberikan harta atau zakat harta, tidak. Sebab zakat harta mereka tidak diterima kerana mereka musyrik. Maka yang dimaksud la yu'tuna zakah, mereka tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Mereka tidak mensucikan jiwa dari kesyirikan. Maka celaka dan sengsara mereka. Begitu juga mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang pertama. Jadi mari kita mempelajari tauhid. Mari kita mempelajari akidah yang benar. Dan di waktu yang sama, mari kita juga mengenal kesyirikan. Dan segala sarana yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Baik perkataan, perbuatan, atau bisikan hati. Berarti kita harus belajar. Belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Untuk mendapatkan kesucian jiwa dan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah hati yang suci dari perbuatan bid'ah. Hati yang suci dari perkara-perkara yang bid'ah. Hati yang bersemi dengan sunnah. Hati yang suci dengan mengamalkan dan berjalan di atas atau di bawah naungan panji sunnah. Ini hati yang selamat. Ini hati yang suci. Maka kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita harus meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita? Yaitu hakikat dari sunnah. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu mengikuti jalan hidup beliau, jalan yang selamat dari bermacam noda-noda syubhat dan syahwat di dalam segala aspek hidup ini, dalam akidah kita, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah, dan seluruh perihal kehidupan kita, yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi uswah kita adalah Rasulullah SAW, karena itu merupakan kebutuhan jiwa dan hati kita yang paling utama. Makanya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, hatinya akan bersemi dengan kecintaan yang tulus kepada sunnah Rasulullah SAW. Hatinya akan selamat dari bermacam bentuk sifat hasad, kedengkian kepada sunnah. Hatinya akan senantiasa termotivasi untuk melakukan amal kebajikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan dia meyakini bahwa dia seorang hamba, seorang umat dari umat Nabi SAW, diwajibkan untuk mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya, dan dengan demikian dia akan bahagia, hidupnya akan tenteram, jiwanya akan tenang, hatinya akan suci, karena ini kebutuhan jiwa yang paling utama. Sehingga dia selamat dari bermacam penyakit hati. Tapi tatkala hati dikotori oleh noda-noda bid'ah. Naam, bid'ah itu memiliki noda, kotoran, karena bukan dari ajaran Islam, bukan dari sunnah Nabi SAW. Apabila seorang melakukan suatu kesalahan atau bid'ah, maka hatinya akan ternodai. Sehingga pertama sekali, ia akan tertanam dalam dirinya, hatinya akan terkena kebencian yang sangat mendalam terhadap sunnah dan orang-orang mengikuti sunnah. Sehingga kata sebagian ulama salaf, bahwa mabtada'a qaumun bid'atan illa, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perbuatan bid'ah, itu melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, kecuali akan tertanam dalam dirinya kebencian kepada sunnah. Oleh karena itu, sesuatu yang paling dibenci oleh orang-orang yang
gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi adalah kebencian kepada sunnah itu tersebut dan kebencian kepada orang-orang yang mengibarkan bendera sunnah dan juga mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fenomena kenyataan dalam hidup. Oleh karena itu, tidak akan mungkin ibadah kita diterima. Tidak akan mungkin bermacam ketaatan kita maqbulah. Tidak akan mungkin hati akan suci kecuali bila kita memanage, kita memperhatikan jiwa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang paling bertakwa dan paling taat, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW. Kemudian siapa setelah Rasulullah SAW meninggal, manusia yang paling mulia, yang paling taat kepada Allah? Para sahabatnya. Kenapa mereka menjadi orang yang paling mulia? Kenapa mereka menjadi orang yang paling mendekati kepada kesempurnaan? Kenapa mereka mendapatkan rekomendasi, pujian dan sanjungan dari Allah dan Rasulnya? Tiada lain karena hati mereka yang telah suci. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah ungkapannya yang sangat indah, yang sepantasnya ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, barang siapa yang ingin mencontoh, ingin melakukan suatu amalan, maka hendak dia mencontoh generasi atau orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup, dia tidak aman fitnah. Innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummati quluba. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Lihat, paling baik hatinya. Abarru hadhil ummati quluban. Wa amaquhum ilman, yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluhum takalluban, yang sedikit memaksakan diri dalam beramal. Mereka enggak buat macam-macam, hanya sunnah. Cukup bagi mereka sunnah Nabi, enggak menambah-nambah, enggak mengurangi, hanya sunnah. Enggak memaksakan diri mencari amalan-amalan yang tidak ada landasannya, atau aliran-aliran atau keyakinan-keyakinan tidak ada sunnahnya atau landasannya dari agama Allah. Cukup apa yang mereka dapatkan Nabi sebagai pedoman hidup. Tidak ada pemaksaan, memaksakan diri melakukan suatu amalan atau meyakini suatu pemikiran akidah yang bertentangan dengan sunnah. Itu enggak ada. Para sahabat jauh dari yang seperti itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenali kebaikan mereka, ketahui keutamaan mereka, dan ikuti jalan yang mereka ikuti. Sesungguhnya mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Innahum kanu ala siratal mustaqim. Itu para sahabat. Kenapa ikhwatal iman? Karena mereka yang dalam hidup, dalam segala aspek kehidupannya, karena mereka yang telah memanage hati mereka sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Maka waspada dari bermacam penyimpangan dari sunnah. Walaupun kita melihat ini permasalahan yang kecil, ini permasalahan yang sepele, tapi waspada, jangan sampai keluar dari mulut kita tatkala kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan itu sepele, itu kecil. Tidak, ikhwatal iman. Pada hakikatnya tatkala kita menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain, waju'ila as-sagharu wadh-dhillatu ala man khalafa amri. Akan diberikan
kehinaan, was-saghar, kehinaan, kesengsaraan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnahku, khalafa amri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita ingin berbicara tentang sunnah secara terperinci dan bahaya bid'ah secara terperinci, ini jelas pembahasan yang panjang. Tapi ingatlah, ketahuilah bahwa tatkala kita telah menyimpang dari ajaran Nabi walau dalam sekecil-kecil permasalahan, maka ingat tatkala itu kesengsaraan, kehinaan, disadari atau tidak, akan dirasakan oleh seseorang. Maka jangan pernah kita berbicara atau terbesit dalam hati kita atau terucap dalam lisan kita, ini permasalahan kecil, enggak apa-apa. Jangan. Nah, inilah rahasia kenapa para sahabat Nabi menjadi orang yang mulia. Karena mereka dalam hidup hanya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka menjadi hati yang suci dan jiwa yang bersih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman, adalah jiwa yang bersih dari bisikan syahwat. Karena syahwat itu akan senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena dorongan syahwat yang menggiring dia untuk melakukan perbuatan tersebut, baik dosa secara tampak atau tersembunyi. Syahwat, kata Imam Ibnu Qayyim, tukhaliful amr, yang menyelisihi syariat atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dan sering kita mendengar apa yang dijelaskan oleh para asatidzah tentang bahaya dosa dan maksiat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal abda idza adnaba dhanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza taba wastaghfara suqila qalbuh, wa idza zada zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ranu alladhi qala Allah bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka hatinya akan terkena bintikan hitam. Jadi ibarat hati ini lembaran yang suci dan lembaran putih yang suci. Lalu apabila terkena satu bintikan tinta hitam, maka dia akan ternodai kesuciannya. Lalu apabila bertambah lagi bintikan hitam terus bertambah, maka hati lembaran itu akan menjadi hitam kelam. Itulah ibarat hati. Jadi ibarat lembaran yang suci, apabila bintikan satu dosa dilakukan, maka lembaran putih itu akan terkena bintikan hitam. Terus apabila dilakukan akan bertambah, terus bertambah, sehingga menutupi lembaran suci dan lembaran yang bersih itu. Tapi apabila begitu dia melakukan dosa, dia bertaubat dan beristighfar dan meninggalkan dosa itu, maka akan suqila qalbuh, hatinya kembali suci dan bersih. Tapi tak kali melakukan, bertambah melakukan, terus akan bertambah bintikan hitam tersebut sehingga menutupi seluruh hatinya. Itulah kata Allah, kata Rasulullah SAW, karat yang disebutkan dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tapi hati mereka, akan tapi karat telah menyelubungi, menutup hati mereka. Disebabkan apa? Disebabkan dosa dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tentang bahaya maksiat dan dosa sungguh sangat banyak sekali. Dalam hal ini, alangkah baiknya para pemirsa juga berusaha membaca kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obat. Dan kitab ini telah diterjemahkan. Beliau menjelaskan di sana bagaimana penyakit
terkhusus penyakit jiwa, dan bagaimana solusi dan juga obat untuk mensucikan jiwa dan bahaya dosa. Silakan para pemirsa membaca, dan jika tidak memiliki kitab tersebut sebaiknya untuk berusaha mendapatkan, karena ini merupakan berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan psikis seorang insan. Jika dia ingin selamat, hendaklah senantiasa menata, memperhatikan jiwa, menyelamatkan dari berbagai macam noda, terutama maksiat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita senantiasa menjauhkan diri, membersihkan hati dari sifat kelalaian, al-ghaflah, lalai. Dan ini bertentangan dengan zikrullah, yaitu hati yang senantiasa ingat, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap kondisi. Dia senantiasa menghadirkan kebesaran keagungan Allah dalam dirinya. Dia senantiasa ingat, dia senantiasa banyak zikir kepada Allah, hatinya senantiasa mengagungkan Allah, dan lisannya senantiasa mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, dan anggota badannya senantiasa melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah yang pada hakikatnya adalah aplikasi dari makna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa ingat pada Allah, dan konsekuensinya adalah senantiasa ingat kepada negeri akhirat, ingat kepada kematian. Karena ini yang akan menjadikan hati kita terus termotivasi untuk beramal, tidak terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia, dengan segala kemewahan dan fitnahnya. Dia senantiasa berpikir, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang dan tidak tahu kapan dan di mana datangnya. Tapi dia pasti datang. Dia mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kekal abadi, akhirat. Maka jika kita lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari zikir, maka tidak akan pernah hati merasakan kebahagiaan. Hati akan sengsara, hati akan merintih, hati akan menangis. Tapi banyak orang yang tidak sadar, sebagaimana diutarakan tadi, bahwasanya banyak manusia yang sekarang ini sakit jiwa, sakit hati, sakit jiwa, tapi dia tidak tahu bahwa hatinya telah sakit, jiwanya telah merana dan merintih kesakitan. Apa sebabnya? Kelalaian, al-ghaflah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menjadi orang yang ghafil, takun minal ghafil, jangan menjadi orang yang lalai. Hendak kita senantiasa zikir pada Allah, wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan dun al-jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Hendak kita senantiasa zikir, banyak ingat pada Allah dengan penuh kekhusyukan, merendahkan hati, merendahkan jiwa, dan tanpa mengeraskan suara dalam keadaan pagi dan sore hari. Janganlah menjadi orang-orang yang lalai. Zikir kepada Allah adalah obat. Menyebut Allah dawa wa dzikrun nas da. Dan hati tidak akan mungkin tenang, jiwa tidak akan mungkin tentram kalau jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, hati mereka akan tentram, jiwa mereka akan tenang dan banyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tenang, jiwa akan tentram, hati akan bersih. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah, kata beliau, hati yang selamat dari hawa nafsu.
Hawa nafsu yang menyelisihi keikhlasan dan mengikuti sunnah. Ini kata beliau. Jadi tatkala hawa nafsu yang mendominasi hidup manusia, apabila kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur dunia dan penduduknya. Kalau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa fihinna, kata Allah. Jika kebenaran mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancur dunia dan seisinya. Dunia, apalagi hati kita. Dunia saja dan seisinya akan hancur apabila mengikuti hawa nafsu, apalagi hati. Maka tatkala jiwa dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Dan ketahuilah, setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, setiap orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Fa'in lam yustajibu lak fa'lamu annama yattabi'una ahwa. Jika mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, mengikuti sunnahmu, ajaranmu, ketahuilah mereka tiada lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Al-hawa, kenapa dinamakan hawa? Karena jatuh. Maka dinamakan hawa karena yahwi bisahibihi ilan nar. Kata sebagian ulama salaf, dinamakan hawa nafsu karena hawa nafsu akan menjerumuskan, menjatuhkan pengikutnya, pengekor hawa nafsu pada neraka, wal iyazubillah, kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hawa nafsu itu akan menghancurkan dua prinsip dasar, dua persyaratan utama di dalam kita beramal. Pertama, akan menghilangkan keikhlasan kita, ketulusan hati dalam beramal, yakni persyaratan yang pertama dalam beramal. Yang kedua, akan menjauhkan kita dari mutaba'ah, yaitu sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau. Maka hati-hati. Hati-hati mengikuti hawa nafsu. Banyak fenomena, indikator menjelaskan, menunjukkan kepada mengikuti hawa nafsu. Di antaranya, sebagai contoh dan ini bisa dikembangkan, tatkala seorang datang qala Allah wa qala Rasul, dia tidak menerima, maka ini pertanda mengikuti hawa nafsu. Tatkala diajak kepada tauhid, dia tidak menerima, mengikuti hawa nafsu. Tatkala datang kebenaran, jelas kebenaran kepadanya, tapi dia tidak menerimanya, sombong, inilah mengikuti hawa nafsu. Diajak kepada kebenaran, tidak menerima, maka pengikut hawa nafsu. Tatkala disebut nama Allah, nama Rasulullah, dia benci. Tapi tatkala disebut perbuatan bid'ah, maksiat, dan macam ideologi yang sesat, dia bangga. Inilah di antara pertanda mengikuti hawa nafsu. Kemudian mengedepankan bermacam pemikiran ideologi, ya, dari firman Allah dan sabda Rasulullah, pengikut hawa nafsu. Dan tidak pasrah, berserah kepada putusan Allah, pengikut hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, hati-hati dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan kenistaan, ya, yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhil khamsatu hujubun anillah. Kelima perkara ini, yang pertama kesyirikan, yang kedua perbuatan bid'ah, yang ketiga yaitu syahwat, yang keempat adalah ghaflah, kelalaian, dan kelima hawa, yaitu hawa nafsu. Hujubun anillah adalah benteng yang akan membendung, menghalang seseorang dari sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada ridha Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena ada benteng yang akan membendung dia untuk sampai. Ya. Kemudian kata beliau, hal ini tentu penjelasannya sangat banyak dan cabang-cabangnya sangat luas sekali, kata beliau, yang intinya tidak akan mungkin seorang hatinya selamat, meraih kesempurnaan hati yang sempurna, kalau tidak berusaha untuk menyelamatkan diri dari kelima penyakit hati yang sangat berbahaya ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diberi taufik dan pertolongan untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan kita, mensucikan jiwa kita, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan materi yang sangat manfaat di kesempatan sore hari ini. Demikianlah tadi ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kajian kami dari bahasan kiat meraih kesucian hati yang sempurna bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala.
Semoga dapat menambahkan ilmu kita dan berikan faedah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini. Kami mengundang Anda di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081377776543. Mulai sekarang kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pudin di Karawang. Silakan Pak Udin, pertanyaan langsung ditujukan ke Ustaz. Mengenai masalah hati ya. Iya. Nah, Gini Ustaz ya. Apakah suatu perasaan salah gitu ya? Ketika Ana mendengar kajian tentang para sahabat gitu kan. iya. Ana punya kecemburuan terhadap para sahabat. Iya. Dalam artian tidak membenci gitu ya. Hanya yang dicemburukan itu karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada para sahabat. Seperti para sahabat itu bisa hidup bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat gitu kan. Iya. Dan berjuang gitu. Terus setelah itu timbul keluhan dari hati Ana kepada Allah. Iya. Seperti ini kata-katanya. Kenapa ya Allah aku tidak dihidupkan Di zaman Rasulullah begitu ya. sahabat gitu kan, Nah, dan baik. bisa berjuang dengan para sahabat gitu. Dan perasaan-perasaan seperti itu apa itu penyakit juga gitu Ustaz? Iya. Mengingat anak awam jadi anak bingung terkadang untuk mengenal hati anak sendiri gitu. Nah, Demikian pertanyaan Ana Ustaz dan mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Karawang. Silakan Ustaz. Bapak Udin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan diberi taufik dan pertolongan untuk senantiasa berusaha melakukan amalan-amalan yang akan mensucikan jiwa kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kecemburuan kalau bermakna positif insya Allah tidak bermasalah. Adapun jika bermakna negatif sehingga menyebabkan seorang membenci, mencela, menghina generasi terbaik umat ini adalah perbuatan atau sifat orang-orang munafikin. Sehingga dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hubbul ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Pertanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, ya termasuk tentunya kaum muhajirin, dan pertanda kemunafikan membenci para sahabat Ansar dan muhajirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang semeninggal kaum Muhajir dan Ansar, mereka senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, yaitu kaum Muhajir dan Ansar, karena Allah menyebutkan sebelumnya lil muhajirin al fuqara lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju, kemudian walladziina tabawwa'ud dara wal iman, kemudian disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang sepeninggal mereka, yaitu orang yang beriman. Di lisan mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ampuni saya dan juga orang yang beriman, para sahabat. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan terdapat dalam diri kami ya Allah, jangan dijadikan dalam diri kami ya terdapat sedikit pun dalam diri kami kebencian kepada mereka. Jadi kalau kita cemburu tapi ini positif, sehingga kecemburuan tersebut mendorong kita sebagai motivator bagi kita untuk meneladani mereka, maka ini dinamakan ghibthah sebenarnya. Tapi seorang mendapatkan ilmu lalu dia mengajarkan ilmu tersebut, atau dia punya harta, menginfakkan harta jalan Allah, lalu kita ghibthah, hasad dan ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan tersebut tapi kita tidak berharap ya atau menginginkan kebaikan itu pergi dari mereka, sehingga kita tentu berusaha meneladani, berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi ini tidak bermasalah insyaallah. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak perlu
ada ya sikap berandai-andai di dalam kebaikan tersebut. Karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kedudukan para sahabat, nikmat yang Allah berikan pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang Allah telah mengetahui siapa yang mulia telah berhak untuk mendapatkannya. Sehingga Allah memilih mereka, itu istifa ya, pilihan. Tidak bisa kita berandai-andai. Tidak kita bisa berangan-angan. Dan kita tidak tahu seandainya kita hidup di zaman mereka, apakah kita sabar seperti mereka sabar, teguh dan kokoh di dalam berjuang mempertahankan kebenaran, menghadapi bermacam serangan dan juga bermacam kesusahan dan kesulitan, sehingga mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk memegang kebenaran tersebut. Oleh karena itu, ada salah seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu dia bertanya ya kepada tabi'in, seorang tabi'in ini berkata kepada seorang sahabat Nabi SAW, dia berkeinginan berangan, ya seandainya ya saya juga hidup bersama Rasul dan bisa berjuang seperti kalian berjuang, ya seperti kalian berjuang, seperti kalian berkorban. Maka apa kata tabi'in, kata sahabat tersebut, waihak, wa ma adraka law kunta ma'ana, apa atau celaka kamu seandainya kamu hidup bersama kami. Seandainya kamu hidup bersama kami, apakah kamu tahu seandainya kamu bisa istiqomah dan teguh atau berpegang teguh dengan ajaran atau sabar dalam menghadapi cobaan yang telah kami hadapi. Jadi warda bima qasamallahu lana atau warda bima qasamallahu lak, hendaklah kamu menerima, merestui pemberian dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, seperti itu. Jadi apa yang telah dilewati, dijalani oleh para sahabat, mereka lewati dalam hidup, itu perjuangan yang seandainya hal itu kita lewati, mungkin kita tidak mampu menghadapinya. Maka jangan hal yang seperti ini kita berandai-andai ya, tapi hendaklah kita berusaha untuk senantiasa ya hidup di jalan Rasulullah, di hadapan jalan Rasulullah SAW, dan juga meneladani para sahabat. Dan demikian biidznillah keutamaan yang mereka raih bisa kita raih dengan mengikuti sunnah beliau. Kendati kedudukan dan martabat kita tidak akan mungkin sampai ya selevel martabat mereka, karena ini merupakan suhbah, kedudukan yang tinggi, karunia dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih para anbiya, begitu juga Allah memilih para sahabat yang menemani para nabi, atau secara khusus nabi kita Muhammad SAW. Jadi insya Allah yang tidak perlu berandai seperti itu, tapi insya Allah terus termotivasi untuk meneladani mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Udin di Karawang dan penanya yang lainnya di kesempatan sore hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan di 021 823 6543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Pak dari Pak Gun. Ya. Ini Pak dari Pak Gun. Dari Sekayu. Silakan, pertanyaan langsung ditujukan ke Ustaz. Terlebihnya saya mengucap terima kasih. Karena sudah berapa kali? Baru masuk ya Pak? Iya, Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Cukup mendengarkan via telepon saja. Ya, ini sudah Pak. Iya, terima kasih. Silakan pertanyaannya. Ini Pak yang ingin saya tanyakan. Di daerah kita Pak, khususnya di daerah Sekayu. Iya. Itu banyak sekali, susah sekali kita ingin mencari tempat-tempat yang mengerjakan sholat secara sunnah, Pak. Iya. Baik.
Ya seperti doa bersama gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak. Bagaimana sikap kita Pak supaya kita bisa keluar dari masalah itu dan mengikuti sunnah gitu Pak. Iya, nah. Baik. Cukup Bapak ya, ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Terima kasih Pak. Iya. Nah. Silakan Ya, Ustadz. terima kasih pada Pak Gun ya. Iya. Nah, ya pertama saya memohon ya kepada Allah, kepada diri pribadi, untuk diri pribadi dan juga Pak Gun dan seluruh para pemirsa di mana saja berada, yaitu untuk ya senantiasa istiqamah di atas agama dan sunnah Rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya nikmat mengikuti sunnah merupakan nikmat yang sangat spesial dalam hidup seorang muslim, lebih mulia ya dari sekedar nikmat iman dan Islam. Jadi ada nikmat yang sangat mulia setelah nikmat iman dan Islam, adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian, naam, di dalam kita mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam seluruh aspek kehidupan, ini tentu membutuhkan pengorbanan dan kesabaran, dan juga akan menghadapi bermacam rintangan dan juga cobaan. Ya, kita akan mungkin terkadang dikucilkan atau dianggap asing, atau kesusahan mencari bagaimana pola hidup yang sunnah atau tata cara ibadah yang sunnah begitu, atau mendekati. Karena di zaman ya keterasingan sunnah ini, naam, kita hidup di zaman mutaakhirin yang jauh dari tentunya dari abad atau zamannya Nabi SAW, semakin banyak penyimpangan yang terjadi, semakin banyak yang jauh dari tuntunan hidup beliau, maka dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran di dalam mengikuti sunnah. Begitu juga untuk bersikap bijak di dalam mengamalkan sunnah, di dalam mengikuti sunnah. Dalam kondisi masyarakat kita yang sangat majmu' ya, bermacam mungkin budaya dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun, maka tidak semudah ya yang dibayangkan bagikan kita mungkin mengajak kepada kebaikan ibarat kita ya membolak-balik telapak tangan begitu mudah. Tidak seperti itu. Tatkala kita mengenal sunnah, maka ketahuan itu nikmat. Dan banyak di sekitar kita, saudara-saudara kaum muslimin yang belum mengenal. Maka pertama sekali sikap kita untuk tidak gegabah, untuk tidak sikap yaitu ghulu, berlebihan, atau dengan sikap ceroboh. Tapi hendaklah senantiasa kita mempertebal keyakinan, memperdalam keilmuan, bersungguh-sungguh, kemudian mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat dengan segala konsekuensi dan resikonya. Jika seandainya kita solat masih mendapatkan cara dan ritual ibadah atau solat yang mungkin belum sunnah, maka jangan tinggalkan jamaah. Kita jamaah, solat. Kemudian berusaha mengamalkan sunnah dan memperingatkan sunnah kepada saudara-saudara kita. Ya, jika dalam kondisi yang seperti itu, ya tidak bermasalah, kita sholat berjamaah, kemudian kalau mereka zikir saya berjamaah, kita zikir sendirian, tidak bermasalah. Karena yang wajib diikutilah di waktu pelaksanaan sholat. Adapun selesai sholat tidak wajib lagi diikuti. Masing-masing zikir kepada menyebut Allah, mengagungkan Allah, zikir sebagaimana yang ajarkan Nabi SAW. Dengan juga usaha bagaimana memperingatkan mereka, mengajarkan. Nah, zikirnya tidak tercela, tapi kaifiyahnya. Karena Rasul tidak pernah melakukan setelah sholat zikir secara berjamaah. Itu perlu diingatkan. Sementara kita harus meneladani beliau. Beliau mengucapkan zikir, ya, astaghfirullah, 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 kemudian ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu dibaca. Tapi secara individu. Nah, dengan cara seperti itu, perlahan-lahan, ya, tidak spontanitas ya perubahan itu ya butuh waktu. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita para pemirsa, juga Allah yang masih ya menjadikan sebagian kaum muslimin itu belum mengenal hidayah tersebut. Maka Allah menjelaskan, kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Demikianlah kalian sebelumnya,
sebelum mendapat hidayah, maka hendaklah kita kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu harus kita ingat, ya. Kita ingat bahwa Allah yang telah memberi kita hidayah, Allah lah yang masih menjadikan mereka dalam keadaan seperti itu. Sambil ya kita juga di samping itu kita juga harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk mengajak pada sunnah, memohon kepada Allah agar mereka juga mengenal sunnah dan mengetahui hakikat ibadah dan juga pola hidup atau ajaran tuntunan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus dilakukan Pak Gun, ya wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya untuk Pak Gun dan untuk kita semuanya Ustaz. Berikutnya kami masih berikan kesempatan bagi ikhwatul Islam yang ingin langsung berinteraksi melalui telepon di 021. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Saya Pak Surojo di Pulau Gadung. Silakan Pak Surojo, langsung akan ditujukan ke Ustaz. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, silakan Pak. Ini sama sedikit sharing tapi mohon maaf sebelumnya Pak ya. Iya, silakan Pak. Kebetulan saya ini kan tunanetra. Jadi dulunya sebelum jalanin kita sunnah ini. Iya Pak. Jadi pandangan mata kita kan gelap gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun belakangan kita banyak bertakaruf. Iya Pak. Saya merasa adanya pandangan hati yang terang. Jadi seperti yang diceramahkan itu sering hati itu seperti cermin yang bening itu saya rasakan Pak sekarang ini. Jadi dan dengan pengalaman ini saya bersimpulan bahwa kita zikir pada Allah itu sebetulnya dengan sholat 5 waktu itu nggak cukup Pak. Jadi sebenarnya kita zikir pada Allah itu setiap saat dan menjalankan rukun Islam itu tidak cukup wajibnya saja, tapi semua sunnah-sunnah secara maksimal itu perlu dilakukan Pak. Ini sebagai sharing saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi? Pak Surojo di Pulau Gadung. Pak Surojo ya. Terima kasih ya Pak Surojo yang telah menyertai kita dalam kesempatan sore hari ini ya. Dan ini beliau ya sharing beliau ini sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita. Bahwa ternyata hakikat hati atau pandangan yang sesungguhnya itu adalah pandangan hati. Banyak orang yang mungkin secara pandangan mata, kasat mata begitu dia melihat. Tapi ternyata hatinya tidak melihat. Oleh karena itu sebagian jelas Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka punya hati tapi tidak memahami. Ya. Lakin ta'mal qawlul ladzi fis sudur, kan begitu. Jadi sebenarnya yang buta hati mereka. Oleh karena itu mereka jauh dari kebenaran. Nah, kendati pandangan mata ya, indera mata merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hidayah, kita melihat kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebaikan, termotivasi untuk mengikuti, itu nikmat. Tapi kalau tidak disertai dengan pandangan hati yang suci, menerima kebenaran, melihat hakikat kebenaran tersebut, maka tidak akan banyak bermanfaat panca indera yang Allah berikan kepada kita ya untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian yang juga ya mudah-mudahan ya Pak senantiasa ya bersabar, karena sebagaimana kata Allah kata Rasulullah SAW bahwa tidak seorang pun hamba yang aku hilangkan kedua pandangan matanya lalu dia bersabar maka surga baginya, kan begitu ya. Ma min abdin adhabtu yani habibataihi fasabar falahul jannah, kata Rasul, tidak seorang pun hamba yang apabila aku copot kenikmatan pandangan matanya yang dia cintai, habibataihi, dua anggota ya badan dia cintai, lalu dia bersabar maka surga baginya. Jadi absyir ya, berguna dengan surga yang telah janjikan oleh Allah kepada Bapak dan juga mereka yang memiliki kenikmatan yang sama. Jadi na'am, pertama sekali jelas untuk meraih kesucian jiwa dan meraih kemuliaan sisi Allah adalah seorang hamba melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Yang utama adalah kewajiban. Jadi sehingga dalam hadis Rasulullah menjelaskan hadis kursi, qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seperti itu. Jadi
tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada dia melaksanakan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah. Ini kewajiban. Lalu untuk menambah derajat dan kedudukan kita sisi Allah, maka inilah tempat kita berlomba-lomba melakukan amal-amal sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa orang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amal-amal sunnah, maka aku akan cintai dia. Jadi dia melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian begitu mengikuti dengan amal-amal yang sunnah. Karena tingkatan orang beriman itu ada 3. Pertama, mereka adalah zalimun li nafsi, kemudian muqtasid, sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsi yang meninggalkan sebagian kewajiban, melaksanakan sebagian larangan. Ini zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid, pertengahan, level yang tengah, yaitu mereka yang hanya mencukupi dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan sesuatu yang haram. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang mereka melaksanakan yang wajib, bahkan juga yang mustahabat mereka kerjakan, yang sunnah-sunnah mereka kerjakan, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh mereka tinggalkan, begitu. Sampai juga yang mubah, tatkala itu dikhawatirkan menjerumus perbuatan yang terlarang, mereka tinggalkan juga. Nah, ini orang yang sabiqun bil khairat. Nah, berkaitan dengan apa yang diutarakan Bapak tadi, na'am, pada dasarnya jika seorang jujur dan bersungguh-sungguh, komitmen dan juga konsekuen dan istiqomah dalam mengajarkan hal yang wajib, maka dia insyaAllah akan masuk surga. Sebagaimana kalau seorang A'rabi datang pada Nabi SAW, bahwasanya dullani ala amali idza amiltuh, atau ditanya Rasulullah SAW, wahai al-A'rabi, apa saja amalan yang kamu kerjakan? Beliau mengatakan, menjawab bahwa tidak banyak ya amalan yang saya kerjakan ya Rasulullah, kecuali hanya saya ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa uqimus shalah wa utiz zakah wa sum ramadan. Seperti itu. Tidak banyak amalan yang bisa saya lakukan kecuali hanya mengatakan yang wajib-wajib, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, kemudian Muhammad utusan Allah, kemudian mendirikan salat, mendirikan zakat dan berpuasa. Kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaq, dia akan beruntung ya jika dia jujur dalam ucapan tersebut. Jadi untuk masuk surga, naam, dengan yang wajib cukup, tapi untuk menambah tingkatan derajat kita di surga dengan amal sunat tadi. Naam, zikir kepada Allah, salat merupakan media yang paling utama untuk kita bermunajat, zikir kepada Allah, tapi diselingi dengan zikir-zikir yang lain secara mutlak dan muqayyad. Ya, setiap mulanya itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, la tazalu litazala ya lisanuka ratban bi dzikrillah. Tazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, nak senantiasa lisanmu menjadi lisan yang senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, na'am, jika seorang melaksanakan perintah Allah, kewajiban yang wajib-wajib, insya-Allah jika ikhlas tapi ikuti sunnah Rasul, akan menjadi sebab utama masuknya surga. Ya, setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan amal-amal yang sunat itu akan menambah derajat dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan dan nasihatnya, terutama khususnya untuk Pak Sarojo di Pulau Gadung Ustaz, dan ikhwatul Islam yang lainnya. Untuk berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan yang telah masuk di 081317776543. Pertanyaan pertama Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, kalau hati ini merasa, apakah mungkin kita harus bisa masuk surga karena banyak dosa yang kita lakukan? Bagaimana itu dan apa yang harus saya lakukan? Jadi perasaan tidak yakin akan masuk surga, dan tips apa yang perlu saya lakukan agar dapat masuk surga Ustaz? Silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwa surga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yudkhilu man yasha'u min ibadih. Allah akan masukkan dalam surga orang-orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya. Dan penyebab masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita, ketaatan kita adalah faktor utama untuk meraih
rahmat, yang dengan rahmat kita akan masuk surga. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "I'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa maghfirah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tidaklah amalan seorang yang akan memasukkan dia langsung ke dalam surga. Para sahabat bertanya juga, engkau ya Rasulullah? Juga saya sama, seperti itu juga, kecuali bila Allah merahmatiku dan mengampuni dosaku. Akan tapi tidak diragukan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah adalah kita harus beramal. Jadi amalan itu adalah penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Tidak akan mungkin kita hanya pasrah mendapatkan rahmat Allah lalu tidak berusaha, tidak beramal, tidak melaksanakan ketaatan, tidak akan mungkin. Nah, kemudian dalam hidup hendaklah kita senantiasa memiliki dua sifat. Yang kedua sifat ini itu diibaratkan oleh para ulama bagaikan dua sayap ya, bagi burung yang terbang kan begitu. Untuk menjaga keseimbangan harus ada dua sayap. Jadi punya kepala, kemudian ada sayap begitu. Begitu juga seperti ya, mungkin pesawat terbang kan begitu, ada mesin, ada dua sayap. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan kita. Tatkala kita beramal, maka hendaklah kita berharap mendapatkan rahmat Allah, diterima amalan tersebut. Dan ini jelas akan menghilangkan sifat pesimis. Pesimis. Kita berharap. Kemudian juga di waktu yang sama kita harus cemas, khawatir. Dan ini akan menghilangkan sifat apa? Kesombongan. Ya. Jadi kita terus berharap dan juga dengan segala sifat berharap kita dan juga sifat kewaspadaan kita, cemas begitu, sehingga terus terbang atau perjalanan itu akan stabil. Dan kecintaan merupakan motor penggerak mendorong kita untuk beramal seperti itu. Jadi kecintaan. Nah, di dalam hal ini yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dalam beramal itu untuk senantiasa memenuhi persyaratan agama, kemudian serahkan. Setelah kita beramal, serahkan kepada Allah. Tatkala kita ikhlas mengikuti sunnah, ini yang wajib kita lakukan. Adapun masalah Allah memberikan memperlipat gandakan amalan kita, ini urusan Allah. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, tapi tidak bermasalah kalau kita beribadah juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berputus asa. Bila berdoa maka mintalah surga, al-firdaus kan begitu, a'lal jannah, seperti itu. Bahkan kita dalam beribadah harus senantiasa memohon rahmat Allah, itu surga, dan meminta keselamatan dari neraka. Sebagaimana seorang A'rabi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya, ditanya Rasulullah SAW, apa yang kamu ucapkan doamu? Dia menjawab, la astati an udandin au an aqula ma taqulu. Kata A'rabi tersebut, saya tidak mampu mengucapkan apa yang kau ucapkan ya Rasulullah. Lalu apa yang kamu ucapkan? As'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah surga dan minta keselamatan dari neraka. Ya, diselamatkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulah hadun dan sekitar itulah kita memohon. Jadi begitu banyak doa Rasulullah SAW, pada hakikatnya tidak keluar dari dua keinginan. Pertama, ingin surga, kemudian yang kedua, selamat dari api neraka. Nah, oleh karena itu, jangan pesimis. Selama kita bertauhid, kita beriman, maka absyir, bergembiralah dengan rahmat Allah. Karena bagaimanapun, dosa berbahaya. Dosa akan senantiasa membuat diri kita celaka, membuat seorang menyimpang dari kebenaran. Tapi seorang manusia tidak maksum. Jika dia bersalah, dia bertaubat. Allah mengampuni taubat tersebut. Jika dia juga meninggal dalam keadaan berdosa, rahmat Allah sangat luas. Maka orang yang seperti itu, selama dia punya iman dan tauhid, maka jika Allah menginginkan untuk mengampuni dia, memaafkannya, Allah maafkan dengan segala karunia dan kemuliaan Allah. Jika Allah ingin mengazab dia, dengan segala keadilan akan azab. Kemudian setelah itu bila telah bersih dari dosanya akan dimasuk ke dalam surga seperti itu. Tapi orang yang musyrik, orang yang kafir, tidak ada peluang untuk masuk surga. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Masih kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Abdullah di Kerinci, Jambi Ustaz. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang suka iri hati
melihat kesuksesan orang lain. Apakah itu termasuk orang yang hatinya tidak suci, Ustaz? Nah, sekarang Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih pada Abdullah di Jambi ya. Kerinci, Ustaz, ya. Semoga kita ya senantiasa diselamatkan oleh Allah dari penyakit hati yang begitu banyak sekali. Di antaranya hasad, ya, kedengkian. Ini merupakan penyakit hati ini. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu? Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya orang yang hasad itu pada saat dia menentang ya pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan, kebaikan, kekayaan yang Allah berikan pada seorang hamba ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang kaya mempunyai harta, ya, hidupnya mungkin ya lebih dari kita kan begitu ya, memiliki kekayaan dunia, dan itu semata-mata adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah takdirkan hal itu. Mungkin dan juga mungkin kita sambil pelajaran mungkin kenapa orang seperti itu bisa mendapatkan hal yang telah dia dapatkan. Kan dia berusaha, kan begitu bersungguh-sungguh. Nah, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan berikan ya apa yang dia inginkan. Dan perlu diketahui bahwa bukanlah standar kebaikan itu ya dunia dan harta tersebut. Lalu jika hanya demikian, kenapa kita hasad? Pertama itu takdir Allah, kemudian bukanlah standar kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini bernilai ya sebesar atau seukuran sayap lalat, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir kan begitu. Jadi pada dasarnya tidak standar kebaikan, kemuliaan insya Allah bukanlah dunia. Ini yang pertama. Kemudian kenapa kita harus hasad? Ini karunia Allah, nikmat Allah. Allah mentakdirkan hal itu bagi dia. Maka hendaklah kita ridha dengan pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini bahwa ini jelas akan membendung atau menghambat diri untuk hasad, bahwa dunia bukanlah standar kebaikan kemuliaan. Tapi hendaklah kita terus berusaha ghibtah, bukan hasad ya. Ghibtah itu adalah keinginan kita berangan ya untuk mendapatkan kebaikan seperti yang dapat saudara kita dengan tidak mengharapkan kehancuran atau hilangnya kebaikan dari saudara kita. Ini ghibtah. Maka dalam urusan dunia jangan lihat orang di atas. Lihat orang di bawah. Seperti itu ya. Dalam urusan dunia lihat orang yang di bawah. Dalam urusan agama lihat orang di atas. Kita akan termotivasi untuk beramal. Nah, ini. Kemudian bagaimana menghadapi? Jelas pertama untuk kita senantiasa ya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad kan begitu, min syarri hasidin idza hasad kan begitu. Jadi dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang hasad itu jelas senantiasa menginginkan ya kejelekan bagi orang yang mendapatkan nikmat. Jadi berlindung kepada kejahatan orang-orang yang seperti itu. Kemudian untuk senantiasa mengingatkan dia, memberikan nasihat dan akan bahaya dari hasad tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali masih dari pesan singkat dari Pak Darmaji Ustaz di Lampung. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya dari kecil hingga umur 40 tahun senang sekali melakukan perbuatan maksiat. Namun semenjak umur 50 tahun Ustaz, sudah rajin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sholat, zikir, apapun aku lakukan agar kelak di akhirat tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah hal ini diampuni Ustaz? Ya, nah. Ustaz. Ya, dari Pak siapa tadi? Darmaji ya di Lampung. Terima kasih ya Pak Darmaji yang telah menyertai kita dalam kesempatan tausiah di sore hari ini. Ya mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Begitu juga seluruh para pemirsa di mana saja berada. Nah, pertama sebagai wasiat atau tausiah umum bagi kita semua, hendaklah mungkin ya kita tatkala pernah melakukan ya suatu perbuatan dosa dan maksiat untuk berusaha menutupi hal itu tatkala kita telah meninggalkannya. Jadi tidak mesti ya kita harus mungkin mengatasnamakan diri tatkala terjadi perbuatan yang seperti itu. Tapi tutuplah lembaran yang jelek itu kan begitu. Dengan kita mengambil ibrah dan pelajaran begitu. Ini yang pertama sekali. Tapi ya
jika itu pun mungkin sebagai bentuk kepuasan kita dalam mengutarakan apa yang pernah kita alami, inilah mungkin jadi pengalaman atau mungkin tausiah atau wasiat dan juga pelajaran bagi yang lain, kan begitu. Maka dalam hal yang seperti ini tidak kita ya perlu meyakini bahwa manusia jelas tidak maksum. Nah, dan perbuatan dosa tersebut apapun bentuk dosanya, jika seorang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang telah menzolimi, melampaui batas ya, sehingga menzolimi diri mereka, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yaitu melampaui batas telah menzolimi dirinya, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun, jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosa syirik, jika dia bertobat akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa syirik, jika dia tidak bertaubat lalu meninggal dalam syirik, Allah tidak mengampuni dosanya. Karena Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Tapi selain syirik, jika seorang ya meninggal dalam keadaan berdosa, ya, kemudian meninggal dalam keadaan berdosa seperti yang selain syirik tersebut, dia masih memiliki iman dan tauhid, maka di akhirat kelak kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni, diampuni. Jika dia diazab terlebih kemudian masukkan dalam surga. Tapi apabila seorang telah bertaubat di dunia ini, maka absyir, bergembiralah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman lam dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita melakukan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah terus diikuti kejahatan dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Jadi kesimpulannya, Allah akan mengampuni dosa apabila seorang hamba bertaubat kepadanya. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuh, mudah-mudahan Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kalian dan juga akan masuk kalian ke dalam surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, dan juga akan memasukkan ke dalam surga. Ya, seperti itu. Jadi jangan berputus asa, tapi senantiasa ya istiqomah, berusaha bertekad untuk istiqomah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah, dan untuk memperbanyak ketaatan, apalagi di sisa kehidupan ya, di senja-senja umur hidup kita yang masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat kembali telepon yang selanjutnya bagi khawatir Islam yang ingin masih berinteraksi secara langsung dengan Ustadz di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kita yang sangat manfaat ini. Silakan menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami nantikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Abu Mizan, Pondok Kelapa. Silakan Bu Mizan di Pondok Kelapa. Pertanyaan ditujukan ke Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Masalah tasbih nufus kalau tidak salah Ustaz. Iya. Iya. Ini ada kadang-kadang kita punya nurani. Saya maksud nurani apakah? Mohon maaf Bapak, suaranya begitu kecil sehingga kami tidak begitu jelas ya. Silakan. Apakah nurani itu adalah ilham yang Allah berikan kepada kita? Di mana tertera pada surat As-Sam ayat 7 dan 10. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bapak. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Mizan di Pondok Kelapa, Jakarta. Jadi kesimpulan pertanyaannya apakah tadi? Nurani itu merupakan ilham. Ya, ya, tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan sebagian hamba dari sebagian yang lain sesuai dengan iman dan juga sesuai dengan keimanan dan juga kesucian hatinya.
Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan dan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada jiwa sebentuk firasat, ketajaman firasat begitu. Ya. Dan juga memberikan kepadanya ilmu, ya. Sehingga jiwanya akan memercikan cahaya. Kan begitu, sehingga dengan cahaya iman tersebut dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan orang yang hatinya kotor. Ya, hatinya kotor jelas tidak akan mungkin cahaya tersebut bisa masuk begitu. Tapi tatkala hati ini terus bersemi dengan iman, ketakwaan, maka Allah terus cahaya keimanan, cahaya ketakwaan itu akan terus memancarkan nilai-nilai yang baik, sehingga dia dalam pandangannya, dalam firasatnya, ya akan menjadi firasat yang tajam seperti itu. Nah, ini firasatul mukmin itu sangat ya tepat begitu ya. Ini sesuai dengan tentu keimanan dan juga ketakwaan dan kesucian jiwa tersebut. Oleh karena itu Allah akan mengilhamkan di sini bukan wahyu ya, bukan wahyu yang berarti ya wahyu tidak ada lagi ya. Wahyu jelas tidak ada lagi, dah terputus. Tapi makna-makna kebaikan atau nilai-nilai kebaikan ya, kemudian apa namanya itu semangat nilai-nilai kebaikan dan juga semangat untuk mengikuti kebenaran, atau dalam berbicara terus terlontar dalam jiwanya kata-kata hikmah akan berkaitan perlisannya. Kenapa? Karena seorang mukmin apabila terus mengikuti kebenaran, terus menjaga kesucian jiwanya, menjaga keimanannya, makanya akan memancarkan nilai kebaikan. Maka dia akan berbicara dengan perkataan yang penuh dengan hikmah. Begitu. Sehingga dalam sebagian athar ya, sebagian ulama salaf mengatakan man tamassaka bisunnah nataqa bil hikmah, begitu. Barang siapa yang mengikuti sunnah dia akan mengucapkan berkata dengan perkataan yang penuh dengan hikmah. Inilah makna dari mungkin ilham yang Allah berikan pada seorang hamba tadi. Nah, demikian Allah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Kami persilakan Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Kami tunggu Anda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Abu Farhan di Medan Johor, Pak. Silakan Abu Farhan. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barak ya Pak Abu Farhan. Fadhal. Ya. Ana berpikir seperti ini, apa salah atau benar ini Ustaz? Menurut pandangan syariah, mohon nanti diberi pencerahan. Bahwa Ana tidak berkenan untuk mengeluarkan infak di apakah lembaga dakwah atau masjid yang di situ masih dilakukan amal-amal yang bid'ah, Ustaz. Apakah salah cara berpikir saya seperti ini? Enggak bergerak di saya, dan saya merasa kalau saya berimpak di masjid ini jadi, di sini dilakukan amal-amal bid'ah, ya saya itu juga berdosa dengan impak saya gitu kan. Apa benar cara berpikir saya seperti ini, Ustaz? Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Farhan ya di Medan. Semoga Bapak senantiasa menjadi orang yang ya senantiasa bahagia dan gembira kan begitu dengan nikmat sunnah ini, ya, Farhan kan begitu. Di dalam ya hadis bahwa pertama sekali yang akan ditanyakan, atau di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya adalah tentang harta. Bahwasanya tidak akan bergerak ya kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Bahwa dari mana dia mendapatkan harta dan kemana dia infakkan. Mendapatkan harta di jalan yang halal atau yang haram. Kemudian jika dia telah mendapatkan harta, maka kemana dia gunakan, kemana infakkan. Maka di antara tuntunan atau kiat dalam berinfak adalah infak fi sabilillah. Nah,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah. Ya seperti ya sebutir biji yang dia tanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu memiliki 100 biji. Nah, Allah memperlipat gandakan kebaikan tersebut. Dari ayat ini kata para ulama jelasin fi sabilillah, di jalan Allah, jalan kebaikan. Nah, oleh karena itu hendaklah seorang waspada, ya, berhati-hati. Berhati-hati di dalam berinfak. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan sarana ibadah, kemudian sarana pendidikan atau orang yang dalam menuntut ilmu atau sarana dakwah, dan berhati-hati. Karena di zaman sekarang ini ya, sebelum kita datang penyesalan terhadap apa yang kita lakukan, maka berhati-hati. Sebab banyak di zaman sekarang ini orang yang mengatasnamakan ya kegiatan dakwah dengan Islam kan begitu. Ternyata terbukti bahwa itu menebarkan ya hal-hal yang menyimpang dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waspada. Ya, harus berhati-hati dalam berikan harta. Jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang terlarang. Kemudian setelah kita berusaha dan sangat selektif dalam memilih mana wadah-wadah atau mungkin lembaga yang mungkin menebarkan kebaikan, lalu terbukti setelah itu terjadi penyimpangan, ya tidak ada kesalahan bagi kita karena kita telah berusaha. Ya, berusaha untuk mencari wadah-wadah yang bermanfaat untuk menebarkan kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi suatu yang wajar kalau kita sangat berhati-hati dalam menyalurkan harta tersebut karena akan ditanya oleh Allah kemana kita gunakan dan dari mana kita dapatkan. Nah, demikian Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Wa fiik barakallah. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Selamat Ustaz di Pringsewu, Lampung. Ya, nah. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan prasangka yang buruk Ustaz dan merupakan penyakit hati Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada Pak Selamat ya di Lampung. Mudah-mudahan Bapak senantiasa selamat dan kita juga yang berada di studio dan seluruh para pemirsa menjadi orang yang selamat hatinya, jiwanya, dan bermacam penyakit hati ya. Nah, di antaranya prasangka jelek tersebut ya. Pertama, untuk menyelamatkan jiwa dari prasangka yang jelek, bahwa hendaklah kita menyadari bahwa prasangka yang jelek itu sebagian dari dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Begitu. Jadi dosa. Seorang mukmin sikapnya husnudzan, berbaik sangka dengan saudaranya. Bahkan kendati kita mendengar dari mereka perkataan dan melihat perbuatan yang memiliki ya multi penafsiran, pemahaman, maka hendaklah kata para ulama mencari solusi yang terbaik, yang positif seperti itu. Jangan mencari solusi atau makna yang mungkin negatif. Ini jelas makna dari berprasangka jelek. Jadi seorang mukmin hendaklah senantiasa berusaha berbaik sangka pada saudaranya. Jika dia mendengar, jika dia melihat, maka hendaklah jangan secara spontanitas untuk memutuskan suatu kesimpulan, tapi bertanya. Ini yang pertama sekali. Kemudian berbaik sangka merupakan sifat orang beriman. Kemudian berjelek sangka bukanlah sifat ya orang beriman. Karena husnudzan merupakan ya sifat orang yang beriman, wa su'udzan sifat orang-orang yang jauh dari makna-makna keimanan. Kemudian Allah melarang dari ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Jauhkan, tinggalkan dari banyak prasangka jelek karena itu adalah dosa. Nah, kemudian prasangka yang jelek jelas bertentangan dengan hakikat permasalahan karena hal kondisi seseorang itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa mengetahui isi hatinya. Tapi kita hanya melihat secara zahirnya. Kendati demikian, kita terus melakukan ya hal yang berbaik sangka pada saudara kita. Nah, jika terbukti dengan bermacam indikator-indikator yang menjelaskan hal itu, maka kita nasihati seperti itu. Jadi hendaklah kita mengedepankan husnudzan. Ya, husnudzan kepada saudara kita karena itu adalah pahala. Ya. Kalaupun kita salah dalam menilainya, lebih ringan daripada kita salah dalam mengeluarkan dari suatu kebaikan. Seperti itu. Kalau kita dia melakukan suatu kesalahan, lalu tatkala kita mengatakan orang ini udah
tidak ada baiknya lagi, mungkin keluar dari sunnah misalnya seperti itu ya. Ini suatu sikap ya, ponis mengeluarkan dari suatu kebaikan. Dan itu sangat berat, berbahaya. Ya, lebih baik ya kita bersalah dalam menghukumi dia dalam kebaikan daripada kita salah dalam menghukumi dalam suatu kejahatan. Seperti itu. Ini yang paling diutamakan ya dalam kita berinteraksi sama kaum muslimin ya dalam hidup ini, agar kita ya jauh dari buruk sangka tersebut. Karena buruk sangka tersebut ya, itu orang yang hidup dalam buruk sangka itu tidak akan pernah tenang jiwanya. Resah. Ya, resah gitu. Semua lihat orang tidak pernah ya dengan pandangan yang positif, terus negatif. Kapan dia akan tenang? Ya, ini akan berbahaya. Akan terus menjadikan hati keluh kesah, gelisah, dan juga terus ya tidak merasakan ketenangan. Dia terus orang ya berbuat baik, dia tidak berbaik sangka. Apalagi kalau mungkin pernah melihat satu kejahatan dari saudaranya. Ya, seperti itu. Jadi jelas ini sifat yang akan mengotori jiwa dan terus menjadikan seorang akan gelisah dalam menghadapi hidup ini. Nah, demikian Allah. Ya Ustaz, pertanyaan terakhir dari dosen singkat Ustaz, kami bacakan dari Samsurizal dari Ujung Batu, Riau Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz tadi sudah jelaskan mengenai 5 perkara yang wajib kita hindari agar hati suci. Gimana cara memperbaiki hati yang sudah kotor tersebut? Apa yang mesti Anda lakukan Ustaz? Ya, terima kasih kepada Samsurizal ya dari Riau. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan juga seluruh para pemirsa di mana saja berada. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, yang menutupi ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita berusaha untuk membenahi hati, tazkiyatun nufus tadi. Nah, tadi kita telah jelaskan bahwa ada 5 perkara yang sangat mendasar ya, 5 perkara yang sangat signifikan dalam permasalahan hati ini. Yang pertama adalah masalah tauhid, kedua masalah sunnah, yang ketiga permasalahan yaitu ketaatan atau ibadah, yang keempat masalah zikir, ya ingat senantiasa kepada Allah dan pada akhirat dan kematian, kemudian adalah mengikuti keikhlasan dan sunnah. Yang kelima tersebut tentu ya lawannya, yaitu yang pertama adalah kesyirikan, kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah syahwat, yang keempat adalah kelalaian, yang kelima adalah hawa nafsu. Nah, ini harus kita senantiasa berusaha. Ya, bagaimana caranya? Pertama kita harus belajar. Ini yang pertama. Nggak akan mungkin seorang bisa ya selamat atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kalau dia tidak mengetahui hakikat suatu. Dia tidak mengetahui keutamaan dan kemuliaannya. Dia tidak mengenal sunnah, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal zikir dengan sesungguhnya, tidak mengenal urgensi, eksistensi, urgensi mengikuti sunnah dan keikhlasan. Bagaimana termotivasi untuk beramal? Karena dalam sebagian ungkapan para ulama, al-mar'u aduun lima jahil. Seseorang itu musuh, membenci sesuatu yang tidak dikenal. Maka kecintaan pada sesuatu, ajaran Allah inilah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal. Maka pelajari tauhid, pelajari sunnah, pelajari akidah yang benar, pelajari ketaatan, bagaimana ibadah yang benar, pelajari zikir yang benar, keutamaannya, pelajari keutamaan ikhlas mengikuti sunnah. Maka kita akan termotivasi. Dengan kita termotivasi, jelas kita akan berusaha untuk mengamalkan, dan demikian insyaallah hati akan menjadi suci dan terus ya jiwa akan menjadi bersih. Yang kedua, karena permasalahan hati ini adalah ya kesolehan hati, keistiqomahan hati berkaitan dengan apa? Dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Karena hati kita berada di antara jari jemari ya, Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Ya, bahwasanya hati kita ini, manusia ini berada di antara ya geman jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang diputar balik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Insya'ahu aqahu, insya'u azaghahu. Jika Allah menginginkan akan diluruskan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah. Jika Allah menginginkan akan dilencengkan oleh Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua, berdoa. Makanya di antara doa Rasulullah SAW tadi apa?
Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Seperti itu. Hati yang suci. Maka di antara juga doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikanlah ya kesucian jiwaku. Tiada zat yang mampu mensucikan jiwa, memperbaiki kecuali Engkau ya Allah. Seperti itu. Ini yang jadi terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan bisa mensucikan dirinya. Barang siapa yang tidak disucikan jiwanya oleh Allah, tidak akan ada orang yang mampu mensucikan jiwanya. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk senantiasa ya kita mencari teman atau sahabat dalam hidup itu orang-orang yang baik, ya, sahabat yang baik. Jika kita berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin menuntut ilmu, kita akan termotivasi belajar menuntut ilmu, maka hati akan jelas terwarnai ya dengan seperti itu. Tapi tatkala kita berteman dengan pelaku dosa, pelaku bid'ah, maksiat dan yang lainnya, ya jauh dari agama Allah juga seperti itu, hati akan terpengaruh. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk mewaspadai bermacam bentuk penyakit hati. Ya, ini mewaspadai apapun dari penyakit hati tersebut. Nah, demikian insyaallah seorang mukmin apabila berusaha beramal, kemudian berilmu, kemudian memohon kepada Allah, kemudian bersahabat dengan orang yang baik, kemudian mewaspadai seluruh bentuk penyakit hati, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dalam hidup segala ketaatan yang dia ketahui, meninggalkan larangan yang dia ketahui, maka biidznillah dia telah mensucikan jiwanya menjadi orang yang selamat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah selamat, bahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sengsara celaka orang yang mengotori jiwa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan dan taufik oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita, menyelamatkan diri dari bermacam penyakit hati, terutama yang kelima, ya penyakit yang sangat berbahaya, virus yang sangat berbahaya tersebut. Dengan demikian kita akan selamat dunia dan akhirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Wallahu a'lam. Nah. Khairan Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz sekeluarga, memberikan kebaikan-kebaikan, dan kita dapat bersua kembali di kesempatan yang lain, Ustaz. Nah, dan tadi pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, untuk selanjutnya kami mohon ikhtitam dari Ustaz memberikan kesimpulan dan faedah dari perjumpaan kita. Silakan Ustaz. Nah, para pemirsa al-musyahidin wal musyahidat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita, tausiah kita di kesempatan hari yang insyaallah penuh berkah ini adalah pentingnya kita yang pertama ya pentingnya kita memperhatikan hati. Hendaklah ini lebih besar dari perhatian kita pada kebutuhan fisik kita. Kemudian hendaklah kita pandai-pandai memanage ya hati. Jadi inilah manajemen kalbu yang sesungguhnya, ya. Manajemen kalbu yang sesungguhnya inilah, yaitu berusaha mempelajari ilmu agama, mengamalkannya. Ini. Jadi sesuai dengan tuntunan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan keluar dari tuntunan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah pertolongan di dalam melaksanakan ilmu yang kita ketahui dan meninggalkan larangan yang juga kita ketahui. Kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kebaikan pada kami, maka berikan kami pertolongan untuk melaksanakannya. Ya Allah, perlihatkan kebatilan kepada kami, maka beri kami pertolongan untuk meninggalkannya. Ini. Kemudian untuk kita senantiasa ya dalam hidup ini terus memohon, ya menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan angkuh, tapi ketahuilah hati yang ada dalam fisik dan jasad kita, kendati itu di antara rongga-rongga badan kita, tapi ternyata kita tidak memilikinya. Yang memiliki Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Maka mohonlah kepada Allah
senantiasa dalam sujud dalam setiap kesempatan kita. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah yang perlu kita lakukan sebagai tausiah atau kesimpulan pada tausiah kita di sore hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yutahhir qulubana min an-nifaq, min asy-syirk wal riya wal bid'ah wal nifaq. Allahumma zakki nufusana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna istiqamata ala dinik. Allahumma waffiqna lil qiyami بحقوق بلوازم الإخلاص ولازم المتابعة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحينا على الإيمان والتقوى والسنة وأمتنا على الإيمان والتقوى والسنة وارزقنا استقامة على دينك ولا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.